Halo guys, jumpa lagi dengan saya Dr. Billy Lazuardi SMM. Kali ini saya lagi ngedit naskah nih. Naskah ya yang sedang saya dan teman-teman buat terkait dengan komunikasi organisasi. Yuk, aku mau spill nih terkait dengan cara menyunting naskah buku yang baik. Oke, kita edit naskah ya. Oke guys, ini naskahnya. Oke. Jadi dalam kita menyunting naskah gitu ya. Jadi kita harus baca dulu nih gitu kan semuanya ya terkait dengan naskah yang ada. Nah, jadi dalam kita mengedit naskah, kita harus baca dulu nih gitu ya dengan ya disuarakan sedikit gitu ya. Mari kita baca nih. Komunikasi intrapersonal ya, secara mendasar komunikasi yang dilakukan oleh manusia dan cukup mudah untuk dilakukan adalah secara intrapersonal. Dalam hal ini, intrapersonal bisa diketahui sebagai cara komunikasi yang dilakukan tanpa adanya pihak lain. Nah, ininya kayak pihak lainnya di luar diri kita. Nah, ini kayaknya nggak pantas nih ya, kayak nggak sesuai gitu. Jadi kita baca lagi. Tanpa adanya pihak lain di luar diri kita. Oke. Mudahnya, mudahnya ya, komunikasi intrapersonal dapat diartikan juga sebagai aktivitas kegiatan komunikasi dengan diri sendiri. Pada artian dasarnya, jenis komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang mendasar bagi manusia sebelum berinteraksi dengan orang lain nah ini kan di luar ya, tempat berarti di lengkap, di luar dirinya sendiri. Seringkali komunikasi juga kerap dikenal dengan nama, nah ini apa nih, seringkali komunikasi juga komunikasi oh ya oke, komunikasi juga kerap dikenal dengan nama komunikasi intra pribadi. Nah ini Canagara dalam Purba DKK gitu ya menyebutkan bahwa komunikasi intrapersonal nah ini kan typo nih, nah kita perbaiki gitu ya, sering terjadi ketika manusia perlu mengambil sebuah keputusan maupun pertimbangan-pertimbangan tertentu yang melingkupi suatu objek, fenomena, ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh suatu individu. Nah ini ya, nah ini kan menjaraknya terlalu jauh ya bertakuknya. Nah ini kita aturlah gitu ya. Jadi proses editing itu ya baik substantif maupun mekanis itu banyak gitu ya, bisa dilakukan oleh dua orang beda ataupun bisa sama gitu ya, kita lakukan langsung sebagai editor ya, seperti itu. Nah ini cukup bertakuk 7 ya, 7 tuh di sini di atasnya gitu ya. Oke, kita baca lagi ya. Dalam hal ini kita bisa menarik contoh seperti kita memikirkan nah itu ada yang salah lagi, nah kita perbaiki. Nah, tadi udah diperbaiki ya yang typo-nya ya. Kita alami, memikirkan satu hal yang sedang kita alami. Bayangkan jika Anda berada di suatu posisi pekerjaan dan Anda memerlukan tindakan strategis dalam mengambilan keputusan. Nah ini nggak usah pakainya mengambilan keputusan. Nah ya, ini keputusannya kita hapus nyanya karena memang banyak sekali gitu ya tipe penulis dengan gayanya, jadi kita bisa sesuaikan saja yang belum sesuai. Oke, kita sudah hapus. Keputusan-keputusan yang akan Anda ambil nantinya pasti memiliki konsekuensi ataupun efek gitu ya pastinya, yang akan berdampak kepada aktivitas bisnis. Nah ini kembali lagi gitu ya, gayanya memang ada nyanyanya. Nah kita bisa hapus saja nyanya. Oke, jadi kita baca lagi konsekuensi ataupun efek yang akan berdampak kepada aktivitas bisnis. Nah itu cukup ya. Apabila keputusan diambil salah atau
atau salah pemikiran strategi. Nah, ini kan kayaknya nggak bagus gitu ya. Mungkin penulis menggunakan bahasa lisan gitu. Nah, kita bisa perbaiki, karena kalau tulisan itu ya di naskah kita kan nggak situasional gitu loh. Pembacanya itu tidak memahami betul terkait dengan ya kondisi situasi yang sedang penulis tulis, karena bisa aja penulis membacanya pada saat ya mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita harus bisa menyesuaikannya. Jadi apabila keputusan yang diambil salah atau salah, nah jadi apabila keputusan diambil salah atau salah pemikiran strategi, nah tentu kerugian bisnis bisa Anda dapati bukan. Nah, nanti kita bisa ubah terkait dengan apabila keputusan yang diambil salah atau pemikiran. Nah, ini kita bisa hapus ya, atau dari pemikiran ya, perumusan gitu ya. Jadi seperti itu nih. Bentar. Oke, kita lanjut. Sorry guys, tadi ada kendala nih sama mouse-nya gitu ya. Keputusan yang diambil salah ataupun gitu ya, ataupun perumusan strategi gitu ya, pemutusan strategi yang keliru. Nah, jadi ada variasi penggunaan bahasa gitu ya. Keliru yang disebabkan tidak adanya komunikasi di antara. Nah, di antara juga ininya ya, dipisah ya, di antara ya siapa gitu ya yang membuat keputusan gitu, di antara para pejabatnya gitu ya. Jadi keliru yang disebabkan tidak adanya komunikasi di antara para pemangku keputusan gitu ya. Pemangku keputusan. Ya, tentu kerugian bisnis bisa Anda dapati bukan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di mana keliru disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik gitu ya. Yang baik, karena komunikasi juga kan bagian dari koordinasi gitu ya. Nah, jadi dimana dengan kita memiliki gitu ya kemampuan ataupun juga sebagai editor gitu ya, kesesuaian dengan buku yang dieditnya gitu ya, maka ya kita bisa nih meng-cross check dan menyempurnakan dari naskah yang kita edit gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja dulu terkait dengan spill saya dalam menyunting naskah gitu ya. Jadi penting banget bagian dari kontennya atau substansinya supaya enak untuk dan juga dipahami oleh pembaca gitu ya. Sehingga nanti pesannya itu tersampaikan, tidak ada diskomunikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sukses.